bagi Indonesia yang model terbang itu bisa jadi prototipe. Di Eropa bisa ada seperti drone karena Indonesia negara kepulauan. Nah ini juga bisa menjadi prototipe kendaraan ke depan karena autonomous vehicle di darat ini kalau untuk Indonesia agak kurang cocok karena terlalu banyak pasukannya Pak Nadiem. Sehingga dia bisa menjadi disruption terhadap autonomous artificial intelligence. Sehingga dengan demikian solusi bagi Indonesia adalah private air vehicle. Kita harus mengantisipasi semua perubahan, semua dinamika global yang setiap hari berubah begitu sangat cepatnya, termasuk perubahan teknologi dan digital. Artinya kita harus cepat beradaptasi, dan juga kita harus mengikuti dan berinovasi. Kalau enggak akan semakin jauh kita. Dan kita harus membuat strateginya. Strategi yang taktis. Visi yang taktis. Tidak visi yang terlalu mengawang-awang tapi tidak bisa dilaksanakan. Strategi taktis, visi taktis yang segera cepat dilaksanakan karena barangnya ini sudah lari kemana-mana. PT DI baru laporan ke saya beberapa hari yang lalu bahwa kemampuan produksi mereka setelah ada revitalisasi, ada reformulasi prosedur kerja dan sebagainya, ini sangat bagus perkembangan karena permintaan. Mobil terbang atau taksi terbang bakal jadi pemandangan biasa di masa depan. Bahkan diam-diam Indonesia sudah membuat prototipenya loh. Mobil terbang ini dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia atau PT DI bekerja sama dengan Vela. Kini prototipe mobil terbang asal Bandung tersebut tengah dipamerkan di Singapore Airshow. Prototipe mobil terbang yang disebut Vela Alpha itu sudah dilihat oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada hari pertama pameran, Selasa 20 Februari 2024. Vela Alpha bentuknya mirip drone besar dengan 1 pilot dan 4 penumpang untuk konfigurasi VIP, sedangkan untuk konfigurasi ekonomi bisa muat untuk 6 orang. Mobil terbang ini juga menyediakan tempat bagasi di belakang kursi penumpang. Mobil terbang yang berbentuk seperti helikopter ini memiliki 8 baling-baling untuk mengangkat ke atas, dan kemudian untuk menjelajah di udara menggunakan propeller di belakang. Mobil terbang ini dirancang untuk lepas landas secara vertikal atau Vertical Take Off Landing atau VTOL. Vela Alpha bisa beroperasi elektrik secara penuh karena memiliki 8 pak baterai. Operasinya juga bisa dilakukan hibrida dengan mesin berbahan bakar minyak. Bila operasi dilakukan elektrik secara penuh, Vela Alpha bisa menjangkau 100 km, sedangkan dengan mesin hibrida bisa mencapai 500 km. Vela Alpha digadang-gadang bisa menyingkat waktu tempuh secara signifikan. Vela Alpha diklaim bisa mengantarkan penumpang dari pusat kota Jakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang hanya dalam waktu 8 menit. Kecepatan itu melebihi durasi tempuh kereta bandara yang berkisar 44 menit maupun mobil yang membutuhkan minimal 1 jam belum termasuk dengan macetnya. Vela Aero memastikan mobil terbang mereka aman dari resiko gagal terbang. Terlebih Vela Alpha dilengkapi 9 motor listrik, di mana motor ini menampilkan arsitektur multi-lane yang mematuhi standar keselamatan tinggi sekaligus menunjukkan komitmen memajukan masa depan mobilitas udara di Indonesia. Saat ini PT DI sedang mengajukan uji layak terbang kepada Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atau DKPPU Kementerian Perhubungan untuk produk mobil terbang ini agar bisa beroperasi komersial. Vela Alpha diharapkan bisa segera terbang untuk komersial pada tahun 2028 mendatang. Hadirnya kendaraan masa depan buatan anak bangsa ini membuktikan jika sumber daya manusia Indonesia semakin mumpuni dan tidak kalah dari negara lain.
Bahkan kini Indonesia menjadi salah satu pembuatnya dari segelintir negara besar yang sudah lebih dulu membuat. Hasilnya, mobil terbang ini tidak hanya akan mendukung kecanggihan ekosistem transportasi di Indonesia dan di ibu kota Nusantara, tapi juga bisa diekspor ke negara lainnya.